Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di kursus farmasi. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, pada video kali ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang personalia ya, bab 2 personalia dalam CPOB tahun 2018. Tentunya ini video lanjutan kita kemarin ya teman-teman, di part satunya. Oke, pada kali ini kita akan lebih mempelajari atau melihat petunjuk operasional ya, penerapan pedoman CPOB tahun 2012 yang keluar tahun 2013 ya teman-teman, karena CPOB tahun 2012 dengan tahun 2018 tentang bab 2 personalia ini hampir sama saja ya teman-teman. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa ya klik dulu tombol subscribe-nya, share video ini, dan tentunya like juga ya kalau kalian menyukainya. Oke, mari kita lanjutkan tentang personalia pada CPOB. Iya teman-teman, kita langsung saja ya ke jumlah personil kemarin ya. Kan kemarin kita sudah pelajari bahwa bukan hanya kualitas dari personil atau personalia yang harus dimiliki oleh suatu industri farmasi, tapi juga kuantitasnya teman-teman, yaitu berdasarkan dari jumlah berapa yang dibutuhkan atau yang biasa digunakan dalam memproduksi suatu produk atau obat ya. Nah, kekurangan jumlah personil ini cenderung mempengaruhi kualitas obat juga. Jadi kuantitas ini juga akan mempengaruhi kualitas. Karena iya, kalau jumlah personilnya kurang tentunya akan mengakibatkan tugas yang dilakukan itu bisa double atau terlalu banyak ya. Nah, padahal manusia kan juga memiliki tingkat tingkat konsentrasi selama beberapa menit atau beberapa jam tertentu ya teman-teman. Selain itu juga kalau kurangnya personil bisa mengakibatkan semua yang dilakukan itu tergesa-gesa ya. Nah, karena tergesa-gesa lalu job desk yang terlalu banyak gitu ya, yaitu bisa mengakibatkan resiko terjadinya kegagalan produk atau penyimpangan produk teman-teman. Nah, di samping itu juga kekurangan jumlah personil ini biasanya mengakibatkan sering personil untuk bekerja lembur ya. Ya, mungkin di sini kalian ada yang suka lembur. Kalau suka berarti kalian satu circle dengan saya ya. Iya, karena kalau di industri lemburannya lumayan ya. Biasanya dihitung 2 jam pertama, lalu 2 jam setelah itu dihitung long shift ya teman-teman. Iya, saya dulu juga paling senang kalau dapat lemburan ya, karena nanti salary di akhir bulan itu bisa meningkat lebih banyak ya daripada yang biasanya gitu ya. Lumayan buat jajan gitu ya. Iya, karena sejatinya personil kalau sering lembur itu nanti bisa mengakibatkan kelelahan fisik dan juga mental ya tentunya. Baik itu bagi operator maupun supervisor atau malahan bagi personil pada tingkat yang lebih tinggi. Karena antara lain yang melakukan evaluasi dan mengambil keputusan. Iya, pasti yang mengambil keputusan, yang mengevaluasi itu pressure-nya jauh lebih tinggi ya, karena urusannya lebih banyak dan sangat penting gitu ya. Maka pressure tersebut bisa mengakibatkan kelelahan mental juga teman-teman. Selain itu juga fisik ya. Kalau fisiknya kesehatannya kurang baik gitu ya,
fisiknya diforsir, tentu saja lebih mudah terserang penyakit ya. Jangankan lembur ya teman-teman, orang kalau kita pergantian shift ya, dari shift 1 ke shift 2, lalu shift 2 ke shift 1 gitu ya, ataupun yang ada shift 3, itu badan itu belum 100% bisa menerima atau beradaptasi ya dengan pergantian shift dan pola kerjanya gitu ya teman-teman. Biasa kerja pagi, ini kerja mulainya sore gitu ya. Kemarin sudah beradaptasi dengan kerja sore, besoknya dipaksa untuk bekerja pagi gitu ya. Nah itu juga bisa mengakibatkan kelelahan fisik dan mental, apalagi kalau lemburnya seringnya long shift. Mantap kan? Iya, jadi seperti itu ya. Saya dulu pengalaman saya ya, iya sering lembur 2 jam di awal gitu ya, atau 2 jam di akhir, atau bahkan kalau ada trial mungkin di cephalosporin atau beta lactam itu bisa long shift teman-teman. Iya memang di satu sisi kita bisa mendapat salary yang lebih banyak ya, tapi kalau pas kondisi badan kurang fit atau banyak pikiran gitu ya, entah waktu itu kita punya tanggungan hutang gitu ya, atau mungkin punya tanggungan janji manis ke orang gitu ya, atau sedang berkelahi dengan pacar. Nah itu nanti akan mempengaruhi dari kesehatan fisik juga ya, dan tentunya mood. Walaupun seprofesionalisme apapun kita pasti kadang terbawa mood ya. Satu dua satu dua kesempatan momen kita kadang bisa terbawa mood yang kurang baik tersebut gitu ya. Nah itu kan juga bisa menjadi salah satu faktor kita kurang maksimal dalam bekerja, dan nanti bisa mengakibatkan resiko yang jauh lebih tinggi ya, apalagi kalau dia di posisinya tinggi atasan gitu ya. Iya bisa bisa sering ngomel sendiri atau bisa memarahi bawahannya ya. Jadi kalau atasan Anda sering ngomel, ya Anda sudah tahu ya jawabannya, karena saya dulu juga begitu. Iya teman-teman, jadi hal itu juga akan menurunkan kualitas dari personalianya. Maka dari itu kuantitas ini sedikit banyak pasti akan mempengaruhi kualitas dari personil yang ada gitu ya teman-teman. Maka dari itu kuantitas ini juga sangat penting dalam suatu industri ya. Iya, ini ada contoh dari petunjuk operasional pedoman CPOB ya, bagaimana menghitung jumlah operator yang dibutuhkan. Contohnya dalam satu industri itu memiliki 4 produk ya, dimana produk 1 itu tablet A, produk 2 tablet B, produk 3 sirup C, dan produk keempatnya salep D gitu ya. Nah produk tablet A ini man hour per batch-nya itu 50 ya, man hour itu apa nanti kita jelaskan. Lalu tablet B 120, sirup C 30, dan salep D 20. Lalu ukuran batch-nya masing-masing ini ya, dan produksi per tahunnya itu 50 batch untuk tablet A, tablet B 40 batch, sirup C 144 batch, dan salep D 200 batch. Lalu total man hour dalam satu tahunnya, kalau satu batch, satu produksi dia butuh 50 jam, berarti dalam satu tahun dia butuh 2500 jam untuk menyelesaikan atau memproduksi 2550 batch tadi ya teman-teman. Nah untuk tablet B man hour per batch-nya, jadi total jam untuk mengerjakan per batch-nya itu 120. Dalam produksi satu tahunnya 40 batch, jadi totalnya 4800 man hour per tahun.
Begitupun sirup C dan salep D gitu ya. Nah, lalu jika di total ya dalam satu industri ini, dalam satu produksi di suatu industri ini total dalam satu tahun dia membutuhkan 15.620 man hour, total man hour per tahunnya ya teman-teman. Nah, ini adalah penjelasannya ya. Jadi jumlah man hour yang diperlukan untuk membuat tablet A, tablet B, sirup C dan sirup D dalam satu tahun adalah 15.620 jam. Iya, lalu untuk man hour per batch ini, man hour per batch itu waktu yang dibutuhkan dalam memproduksi satu batch-nya ya teman-teman. Jadi untuk produk tablet A ini dia satu batch-nya butuh 50 jam. Nah, lalu 50 jam ini dikalikan dengan 50 batch dapatnya 2.500 jam. Lalu bila hari kerja tiap operator dalam satu tahun dihitung 222 hari kerja, itu setelah memperhitungkan hari libur nasional, hak cuti, sakit, mengikuti training ya. Maka jumlah man hour yang tersedia dalam satu tahun yaitu 222 kali 7 jam. Iya, kita anggapannya 7 jam ya, walaupun biasanya 8 jam ya. Umumnya 8 jam ya, tapi ada istirahatnya kan 1 jam ya biasanya. Jadi dalam satu tahun 222 hari dikali 7 jam jadi 1554 jam per orang atau personalia. Iya, jadi kalau kita bekerja di industri sebagai pribadi ya, dalam satu individu sebagai pribadi kita itu kita bisa bekerja selama 1554 jam dalam satu tahun. Jika satu orang dalam satu tahun bekerja 1154 jam, maka jumlah orang yang diperlukan yaitu 15.620 jam dibagi dengan 1554 jam dikali satu orang, hasilnya 10,051 orang atau dibulatkan menjadi 10 orang. Nah, jadi setidaknya kalau seperti ini, jumlah total waktu yang dibutuhkan untuk produksi dalam setahun itu 15.620 jam, maka setidaknya dia harus punya 10 personalia atau orang atau pekerja ya, karyawan. Ini paling minim ya menurut perhitungannya. Tapi kan nanti mungkin di tengah jalan ada apa ya? Ada gangguan ya. Ada gangguan atau iya biasanya dari alat ya, alatnya lagi rusak, lagi proses maintenance gitu ya, jadi harus menunggu sehingga waktu pengerjaan waktu produksinya bisa lebih molor lagi gitu kan, jadi bisa nambah lagi. Nah, jadi ini perhitungan minimalnya ya teman-teman. Kalau mau ideal, mau aman ya lebih dari 10 orang berarti ya. Iya, contoh menghitung man hour per batch untuk tablet A ya. Contohnya penimbangan bahan mulai dari persiapan administratif, persiapan jalur, persiapan bahan sampai pembersihan ruangan setelah menimbang dilakukan oleh 2 orang selama 30 menit. Jadi total man hour-nya 60 menit atau 1 jam. Lalu masuk ke proses granulasi, lalu pencetakan, pengemasan primer, lalu pengemasan sekunder gitu ya. Atau ya itu apa namanya, ini untuk tablet konvensional yang tidak coating ya. Nah, proses granulasi sendiri dikerjakan oleh 2 orang selama 30 menit atau 60 ya 2 orang selama 30 menit atau 1 orang 60 menit atau 1 jam ya. Nah, lalu pengeringan, pengayakan, lubrikasi gitu ya. Lalu cetak 6 jam gitu ya.
Pengemasan primer, distrip atau blister itu dilakukan oleh 2 orang selama 6 jam. Jadi dihitung kalau satu orangnya man hour-nya itu 12 jam ya. Lalu pengemasan sekunder dan lain-lain, jadi total keseluruhan adalah 49,5 jam atau dibulatkan menjadi 50 jam. Itu membuat atau memproduksi tablet A dari awal sampai selesai penyerahan ke gudang obat jadi, gitu ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita menghitung jumlah minimal operator atau karyawan ya, atau pegawai yang kita perlukan untuk proses produksi. Ya, lalu selain itu ini sama saja ya dengan yang kita bahas kemarin tentang personil kunci, kewenangan dan tanggung jawab. Lalu untuk program pelatihan ya, itu diharapkan mencakup seperti pelatihan materi umum ya pada personil yang masuk di hari pertama atau masih trial ya. Lalu diberi pelatihan CPOB dasar teman-teman, termasuk mikrobiologi dan hygiene perorangan kepada semua personil gitu ya. Ya, lalu setelah di CPOB dasar dia masuk ke CPOB spesifik kepada personil yang berkaitan, misalnya bagi mereka yang menangani pembuatan obat steril gitu ya, menangani pembuatan produk toksik atau berpotensi tinggi atau bersifat sensitisasi gitu ya. Selain itu juga nanti ada pelatihan mengenai pemahaman semua protap, metode analisis dan prosedur lain bagi personil yang berkaitan, dan juga pengetahuan mengenai sifat bahan atau produk, cara pengolahan dan juga pengemasannya. Ya, nanti kita lihat di belakang ya. Ya, lalu ini ada contoh struktur organisasi ya. Selain yang kemarin kita sudah bahas, ini contohnya ada kepala pabrik, lalu di breakdown menjadi kepala bagian ya. Iya, di sini menyebutnya kepala ya, kepala bagian ya. Tapi ada kemarin itu kita menyebutnya manajer ya sebutannya. Ya, dimana nanti yang diarsir warna abu-abu ini adalah harus sifatnya independen. Di sini adalah kepala bagian produksi, kepala bagian urusan mutu. Itu harus independen. Dan nanti urusan mutu di breakdown lagi menjadi kepastian mutu dan pengawasan mutu ya, QA dan QC. Nah, ini adalah contoh struktur organisasi model B ya, dimana di sini dipimpin oleh direktur utama ya, lalu di breakdown menjadi direktur operasional teknis, direktur pemasaran dan direktur keuangan. Nah, nanti operasional teknis ini langsung di breakdown lagi menjadi bagian atau departemen yang langsung bekerja di lapangan ya. Contohnya adalah kepala pabrik, ada kepala operasional mutu gitu ya. Nah, nanti kepala pabrik di breakdown menjadi kepala bagian PPIC, kepala bagian teknik, dan kepala bagian produksi. Kalau kemarin kan kita sudah pelajari ya bahwa teknik itu masih dalam satu bagian atau dalam satu hubungan dinaungi oleh bagian produksi ya teman-teman. Tapi ada juga nanti di industri yang teknik itu departemen sendiri ya. Jadi dia tidak dinaungi oleh produksi, tapi berdiri sebagai departemen atau bagian sendiri gitu ya. Nanti teknik itu biasanya juga di breakdown lagi menjadi ada bagian bengkel gitu ya, terus ada maintenance, ada perawatan gitu ya, ada penanganan kerusakan dan lain-lain. Lalu untuk operasional mutu ini di breakdown lagi menjadi kepala bagian pemastian mutu dan kepala bagian pengawasan mutu. Ya, jadi sama saja seperti di atas tadi ya. Pemastian mutu dan pengawasan mutu dibawahi oleh
ya kepala operasional mutu kalau yang di sini ya. Iya, ini struktur organisasi model C juga hampir sama saja ya menurut saya. Ya kalau ini ya sama saja, cuma lebih lebih simpel ya untuk struktur organisasi industrinya ya. Nah, ini ada contoh juga uraian tugas kepala bagian produksi teman-teman. Nah, nanti kalian bisa pelajari lebih lengkap, kalian baca sendiri ya. Nah, ini halaman 1/3 di mana pengetahuan, keterampilan dan kemampuannya harus ini gitu ya. Uraian tugasnya, lalu tugas dan tanggung jawabnya gitu ya. Nah, lalu hubungan kerja keluarnya ya, atau hubungan luar negerinya. Lalu ini uraian tugas kepala bagian pengawasan mutu ya, atau QC ya. Nah, tugasnya seperti ini. Iya, kalau kita lihat di sini banyak sekali ya job desk-nya. Tapi nanti kalau di industri dibagi-bagi teman-teman, jadi tidak ditanggung oleh satu orang saja, jadi tenang saja ya. Lalu ini ada contoh lampiran dari uraian tugas kepala pemastian mutu atau QA ya. Uraian tugasnya, lalu tanggung jawabnya, lalu hubungan kerja keluarnya gitu ya. Nah, lalu di sini ada contoh lampiran untuk program pelatihan personil ya. Nah, ini pelatihan umum, contohnya orientasi umum, pengenalan perusahaan, sejarah, struktur organisasi, peraturan tata tertib gitu ya. Nah, ini untuk peserta supervisor ke atas gitu ya. Lalu instruktur pelatihannya atasan yang bersangkutan, ya biasanya kepala bagiannya atau manajernya ya teman-teman. Lalu jadwalnya, metode penilaiannya gitu ya. Di sini sudah diuraikan secara lengkap nih. Nah, lalu untuk pelatihan CPOB dasar, yaitu yang pertama kekhususan industri personil, kekhususan industri farmasi. Nah, itu yang wajib diikutkan pelatihan itu semuanya ya, yang termasuk dalam personil baru. Nah, nanti yang memberi instruktur pelatihannya yaitu atasan bersangkutan, atau bisa juga pakai instruktur CPOB ya. Nah, nanti untuk metode pelatihannya seperti ini gitu ya, metode penilaiannya gitu. Lalu ada pelatihan hygiene perorangan. Contohnya pentingnya memakai pakaian kerja bersih dan perlengkapan kerja seperti masker, sarung tangan, tutup kepala dan sebagainya. Ini juga ditunjukkan untuk personil baru dan juga lama yang belum mengikuti pelatihan ya. Atau mungkin yang sudah mengikuti pelatihan tapi nilainya masih belum lulus gitu ya. Atau bisa dilakukan setiap 3 bulan atau setiap beberapa bulan gitu ya teman-teman. Nah, ini ada pelatihan CPOB lanjut, topik khusus, lalu ada keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 gitu ya. Setiap rentang waktu tertentu gitu ya. Nah, ini ada pelatihan di tempat, ada pelatihan tambahan gitu ya teman-teman. Nah, lalu ini ada yang pelatihan khusus yang langsung berhubungan dengan bagian atau job desk-nya ya untuk suatu posisi. Contohnya program pelatihan kalau kalian nanti bekerja langsung masuk diangkat menjadi supervisor produksi. Nah, materi pelatihannya itu mulai uraian tugas sebagai supervisor produksi gitu ya. Penyusunan program produksi, protap yang terkait, prinsip kerja mesin, kualifikasi dan kalibrasi dan sebagainya gitu ya. Nanti kalian diajari semua. Masa pelatihannya gitu ya. Nah, lalu dokumentasi evaluasi pelatihannya di sini juga sudah dicantumkan ya teman-teman. Nah, ini contoh jadwal pelatihan individual. Nama karyawan, jabatan, nah ini ya. Ini jadwalnya, lalu instrukturnya ada semua ya. Jadi jelas untuk dokumentasinya teman-teman.
Nah, lalu ini penilaiannya ya, apakah dia dikatakan sudah lulus pelatihan atau belum gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai ya. Ya, kurang lebih itu yang kita wajib tahu dan pelajari di bab 2 CPOB tentang personalia ya teman-teman. Bagi kalian yang ingin menambahkan mungkin apa yang belum saya sebutkan atau yang terlewat, atau mungkin ada kritik, saran, masukan, atau request apa yang kita bahas selanjutnya, bisa tulis pada kolom komentar di bawah ya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu ya, like video ini juga dan share ke teman-teman kalian. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.